kita untuk kita. Malam hari ini memasuki edisi yang ke-15. Edisi yang sudah apa ya? Sudah panjang ya, Pak ya. Setahun Bu ya. Tahun. Nah, ini apa kabar nih Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ah, Amin. ini Bismillah. barusan kita memperingati kemerdekaan ya Pak ya. Tanggal 2026 bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Dengan kebanggaan mari kita kobarkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Semoga semangat kemerdekaan semua Indonesia menjadi bangsa yang semakin kuat, maju, dan sejahtera. Dirgahayu RI Amin. ke-8 Indonesiaku. Wah. Kita harus semangat Bapak. Iya, Saya iya. dalam sesi kita malam hari ini yang pastinya seru dan penuh inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik pada lansia dengan pendekatan terapi akupuntur. Hadir bersama kita yaitu narasumber, kita panggil beliaunya Bapak Taufan EN SST AKP sebagai narasumber Iya. kita. Kepada Bapak Taufan kami persilahkan. Sudah siap Bapak? Oke, silahkan Bapak untuk waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kapal selam lagi di Kungkum. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ah, Luar biasa. Oke, kita langsung saja ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Tami yang sudah tadi membuka dan juga spesial banget untuk Ibu Lilis Christine yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi sharing karena setahun yang lalu kita sudah berbagi juga perihal materi yang sama topiknya Bu Sri Utami tentang geriatri. Hanya saja kalau pada tahun tahun yang lalu kita membahas tentang demensia, bagaimana solusi terapi akupuntur itu untuk membantu demensia. Hari ini kita masih ada kaitannya Bu Sri Utami. Bedanya kalau kemarin itu terapi akupuntur untuk demensia, hari ini kita akan lebih fokus kepada ke infeksinya. Ternyata eh, dengan usia yang sudah bertambah, ya usia sudah 60 tahun sampai 70 tahun, para manula, para lansia, itu ternyata problematiknya bukan hanya sekedar demensia saja, tetapi problematiknya sampai ke tingkat hanya permasalahan demam aja bisa berakibat fatal ya. Karena ada beberapa kajian yang menarik di tahun 1980-an, lebih tepatnya 1988, salah satu medical doctor dari Amerika melakukan sebuah riset penelitian di mana di situ dijelaskan dilakukan riset di IGD, salah satu IGD di Eropa. Di situ tuh para lansia yang usianya sudah 60 tahun ke atas, manakala mereka datang di IGD, kemudian dengan kondisi yang demam, dipastikan mereka harus opnam. Karena ternyata efek dari demamnya saja, ternyata pola dari demamnya bukan seperti usia seperti kita, masih muda atau anak-anak, tetapi bisa jadi efek demamnya itu akan bisa berakibat fatal. Oke, kita langsung saja. Waktu saya berapa menit, Ibu? untuk waktu Ada Bapak waktu berapanya? dikasih 1 jam, jadi di jam 8 itu kita harus sudah berakhir. Oke, berarti 30 menit pemaparan, 20 Tanya menit jawab, buka video, 10 menit untuk tanya jawab ya. deh, siap. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya sharing materi apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah? Oke. Nah, kita sudah mulai masuk menitnya. Nah, hari ini eh, materi yang akan kita sharing bersama-sama adalah tentang geriatri ya, tentang penata laksanaan terapi untuk para lansia. Kenapa sih masalah geriatri itu selalu saya
kemukakan karena begini Bapak Ibu. Ngopi dulu ya, bentar. Sih yang menjadi latar belakang kenapa kok saya kembali membuka materi tentang geriatri. Karena begini Bapak Ibu, usia harapan hidup di Indonesia itu semakin meningkat dari tahun semakin ke tahun itu semakin meningkat. Sebagaimana dulu pernah saya tuliskan yang disampaikan oleh Dr. Gia Pandita. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran UHAMKA, Universitas Buya Hamka di Jakarta. Saat itu materinya tentang demensia. Beliau menjelaskan bahwa struktur umur penduduk di Indonesia itu semakin ke sini semakin ketahanannya eh, kapasitas untuk umurnya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 harapan hidupnya 69 tahun, 2012 harapan hidupnya 69 tahun, sampai 2015 harapan hidupnya 78 tahun, dan sampai diperkirakan 2020 hingga tahun 2035 diperkirakan maka usia harapan hidupnya 72 tahun. Dah, ini Bapak Ibu, kita melihat secara data statistik yang disampaikan oleh Dr. Gia Pratama, bahwa presentasi negara Indonesia jika kita tarik secara umum ya dari usia 014 kemudian 15 sampai 59 sampai usia 60 tahun, ternyata presentasi di usia 60 tahun ini Bapak Ibu di tahun 2025 itu sudah ada peningkatan 11,1% dan diperkirakan 2030 ada 12,9%. Artinya apa? Dr. Gia menyampaikan kalau presentasi kelompok usia di Indonesia di usia 60 tahun dia sudah mencapai tahapnya itu 11,1%, di atas 10%, maka Indonesia berhasil meningkatkan usia harapan hidup dan Indonesia masuk pada kategori negara tua, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya jadi di dunia ini ada beberapa negara yang memang presentasi tingkat eh, gaya 10% termasuk Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini merupakan berita yang baik. Berarti kualitas makin bagus, pelayanan kesehatannya bagus, ekonominya juga meningkat ya. Sehingga harapan hidupnya yang usianya sudah di atas 60 tahun bahkan sampai 72 tahun semakin banyak. Ini berita positifnya. Tangannya apa Bapak Ibu? Karena semakin usia itu semakin tua, maka otomatis yang terjadi organ juga semakin menurun. Ingatan menurun, kondisi organ menurun, gerakan menurun. Dari dokter Gia itu menjelaskan bahwa salah satu dampak dari penuaan itu adanya ACB, attention-nya, perhatiannya itu menurun, kognitifnya, behavior, kebiasaan setiap hari dia memakai baju, itu juga keterampilannya juga menurun. Ini dampaknya, dampak dari penuaan. Nah, ternyata efek dari dampak penuaan ini ternyata bukan hanya mengarah kepada kognitifnya saja. Efek dampak penuaan ini ternyata bukan hanya mengarah kepada efek dari behaviornya saja. Bukan hanya itu, tapi ternyata sampai pada ketahanan tubuh hingga pada keseimbangan kesehatan imunitas di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana solusi terapi akupuntur dalam membantu para manula yang mengalami demam. Karena efek demam yang terjadi pada anak-anak, yang terjadi pada orang dengan usia dewasa, antara 20 tahun sampai 30 tahun, 40 tahun, dengan seseorang yang usianya itu sudah mencangkup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu efeknya ternyata berbeda Bapak Ibu sekalian. Efeknya sangat berbeda sekali. Pada saat seseorang itu sudah masuk lanjut usia, contohnya bapak saya sendiri ya, bapak saya sendiri ada riwayat diabetes ya, dia punya riwayat diabetes dan qadarullah kemarin beliau mengalami terkena CVA, cerebrovascular accident, terkena serangan stroke, transient ada kemungkinan masuk ke transient ischemic attack
Nah, begitu ada luka sedikit di dalam tubuhnya, karena beliau ada riwayat diabetes, maka demamnya itu memang tidak secara serta-merta dia itu langsung demam panas, tidak. Tetapi dia demam tapi dalam kondisi yang sangat lama. Dia itu demamnya harusnya sudah turun, tapi dia demamnya itu lama. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan artinya jika kita merujuk lagi lebih ke dalam lagi, manakala kondisi demam yang sangat lama, yang harusnya 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah turun dia demamnya, tetapi kalau lebih dari seminggu, lebih dari 3 hari, 4 hari kok tidak turun, maka ada kemungkinan akan berdampak lebih besar pada tubuh dari para lansia. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya demam itu apa toh? Demam itu, sebagaimana disampaikan oleh salah satu dosen pengajar ilmu biomedis yang bernama Dr. Sarmoko, beliau menjelaskan bahwa demam itu merupakan sebuah respon imunitas di dalam tubuh kita. Jadi, demam itu adalah sebuah respon imunitas di dalam tubuh kita untuk mempertahankan eksistensi tubuh kita dan juga untuk membatasi pergerakan faktor penyebab penyakit. Faktor penyebab penyakit itu diantaranya adalah bisa bakteri, bisa virus, ya, kemudian atau faktor-faktor yang lain. Jika pada anak-anak, usia pada anak-anak, kebanyakan pemicu terjadinya demam itu kebanyakan dari faktor patogen berupa virus, berupa bakteri ya. Tetapi kalau sudah usia lansia, ternyata demam itu bukan hanya faktor itu saja. Bisa jadi karena kalau misalkan dia memiliki riwayat diabetes, karena adanya luka diabetes, itu juga akan memicu terjadinya demam. Kalau misalkan terjadi blood stasis, darahnya mengental di dalam tubuh, tingkat kekentalan darahnya itu mengental ya, itu kan juga berdampak yang tidak bagus bagi tubuhnya. Makanya masalah demam yang terjadi pada anak-anak dengan masalah demam yang terjadi pada lansia itu permasalahannya presentasi tingkat kesulitannya berbeda Bapak Ibu sekalian. Sehingga membutuhkan penanganan khusus Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Novita Agustina, beliau adalah salah satu tenaga medis dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Demam itu merupakan sebuah respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi ya, adalah keadaan masuk mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur ke dalam tubuh. Apalagi kalau misalkan lansia ini memiliki riwayat diabetes, Bapak Ibu sekalian. Tentunya sangat rentan terjadinya mudahnya virus itu masuk karena seseorang yang dengan memiliki kadar gula yang tinggi di dalam tubuhnya atau gula yang tinggi dalam tubuhnya itu akan memicu terjadinya inflamasi atau peradangan lebih tinggi. Bahkan pemulihannya juga lebih lambat. Dan dampak apa? Maka akan memicu terjadinya demam, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita boleh jujur, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dari sisi positifnya, sebenarnya demam itu hal yang lumrah karena itu merupakan bagian dari ketahanan tubuh kita. Demam itu merupakan respon normal tubuh terhadap adanya infeksi, sehingga tubuh itu berusaha membatasi pergerakan patogen atau virus dan bakteri. Bapak Ibu sekalian. Kenaikannya rata-rata 38 ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kondisi kurva demam terjadi pada anak-anak. Ya, terjadi kurva apa terjadi pada anak. Normalnya orang kalau misalkan demam itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti demamnya itu hari 0 sampai ke 3 hari. Jadi paling puncak secara normalnya itu demam itu adalah antara hari 1 dan hari kedua. Dia paling puncak. Setelah dia masuk kepada hari ketiga, kemudian hari keempat, maka demamnya berangsur-angsur turun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terjadi pada anak-anak, ini terjadi pada anak. Tapi kalau terjadi pada lansia, ternyata polanya berbeda. Jika ini terjadi pada lansia, karena lansia itu memiliki riwayat beberapa penyakit, entah tensi, entah itu diabetes ya dalam dalam riwayat penyakitnya, maka tentunya demamnya polanya akan dalam jangka waktu yang lama. Dan ini nanti, konsep ini nanti Bapak Ibu sekalian, nanti akan terkorelasi dengan nanti kita akan buka bagaimana demam dalam perspektif hukum untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, manakala demam itu terjadi pada lansia, salah satu dokter geriatri, ya, beliau namanya Dokter Michael,
Beliau di dalam sebuah kajian di penelitian di channel YouTube-nya, Bapak Ibu nanti bisa membuka di channel YouTube-nya ini ya. Dalam tidak seperti pada anak-anak, di mana demam mungkin merupakan hal yang biasa. Jadi demam pada anak-anak dengan demam pada orang, pada lansia, demam selalu merupakan tanda peringatan serius yang harus segera diwaspadai. Makanya beliau itu melakukan sebuah 1988, beliau mengkaji ternyata di setiap instalasi IGD itu dijelaskan bahwa manakala kasus gawat darurat yang datang seorang dengan usia di atas 60 tahun, maka pasti ada kemungkinan besar pemeriksaannya lebih 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 dalam lagi. Nah, ini beliau. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 1988 terhadap pasien berusia di atas 65 tahun di instalasi gawat darurat, ya, ditemukan bahwa sebagian besar pasien dengan demam mengalami kondisi sakit yang serius. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ada kemungkinan riwayat dari penyakitnya para pasien yang datang dalam kondisi di gawat darurat tersebut karena usia secara lansia dia mungkin memiliki riwayat diabetes atau mungkin dia memiliki riwayat gangguan jantung dan lain-lain itu sekalian. Nah, bahaya demam diantaranya itu adalah bisa memicu terjadinya apa namanya kejang Bapak Ibu dan beberapa kasus bisa memicu terjadinya dehidrasi dan dehidrasi jika ini terjadi pada anak-anak saja sangat berbahaya, apalagi juga terjadi pada lansia. Beberapa kasus pada lansia yang dia sudah sampai dehidrasi, dia bisa menjadi tanpa kehilangan kesadaran, Bapak Ibu sekalian. Pada lansia akan terjadi kehilangan kesadaran. Maka salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk membantu minimal untuk menurunkan demamnya itu diantaranya adalah dengan istirahat diantaranya dan juga dilakukan dengan kompres air hangat ya, bukan kompres air dingin Bapak Ibu sekalian, kompres air hangat. Ini untuk langkah awal. Tapi kalau sudah pada lansia, jika demamnya kok tidak selesai-selesai, harus segera dibawa ke gawat darurat. Karena ada kemungkinan demamnya itu merupakan sinyal tanda bahwa ada kemungkinan dari riwayat sakitnya. Seperti itu Bapak sekalian. Nah, ada beberapa kasus demam pada lansia ini tentunya yang harus kita pahami Bapak Ibu. Tentunya pada lansia ini kita harus benar-benar tahu bahwa riwayat penyakit pada lansia itu apa saja, entah itu diabetes, entah itu gangguan pada jantung, entah itu pada gangguan-gangguan penyakit degeneratif yang lainnya. Seperti halnya bapak saya sendiri ya, ayah saya sendiri. Jadi ayah saya sendiri itu usianya sudah mau masuk 70 tahun, pernah suatu saat kejadian beliau itu ada riwayat diabetes, demam yang dalam prosesnya demamnya tidak turun-turun. Nah, pada saat dicek karena ada riwayat diabetes ternyata ada luka Bapak Ibu sekalian, luka yang tidak terlihat. Nah, itu permasalahannya. Ini yang menjadi permasalahan manakala kok demam itu terjadi pada lansia. Nah, sekarang demam dalam konteks akupuntur itu apa? Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Basingwa di dalam bukunya Akupuntur in Clinical Practice menjelaskan bahwa demam dalam perspektif akupuntur merupakan sebuah kondisi tubuh ya. Demam dalam perspektif akupuntur itu adalah menggambarkan sebuah kondisi tubuh pertarungan antara ci jahat dengan ci baik gitu loh. Antara ci pertahanan ya, ci pertahanan Wei Qi kita ya, antara kekuatan ci pertahanan Wei Qi kita dengan ci jahat atau istilahnya adalah patogen. Semakin panas tubuh kita manakala kok sudah terjadi demam, maka itu menandakan kekuatan ci jahat itu besar dan kekuatan ci baik atau Wei Qi, ci pertahanan kita juga 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 besar. Maka dari itu gambaran dalam perspektif ilmu akupuntur yang disampaikan oleh Basing Hua Medical Doctor, beliau menjelaskan di dalam bukunya Akupuntur in Clinical Practice menjelaskan bahwa demam itu adalah sebuah simptom, tanda, gejala sebuah kondisi yang menandakan bahwa terjadinya pertempuran antara ci jahat dan ci yang baik. Nah, ini gambarannya. Nah,
klasifikasi demam dalam perspektif akupuntur, klasifikasi demam dalam perspektif akupuntur itu, demam itu terbagi menjadi dua pola. Yang pertama adalah demam yang bersifat eksogen dan yang demam yang bersifat endogen. Nah, ini polanya hampir sama Bapak Ibu sekalian. Demam yang bersifat eksogen dan demam yang bersifat endogen. Demam yang bersifat eksogen itu adalah sebuah demam yang disebabkan karena faktor eksternal. Ya, bisa karena PPL angin ya, bisa karena adanya patogen, bisa virus, bakteri, atau faktor endemi yang masuk ke dalam tubuh. Dan biasanya ciri-cirinya dia itu terjadi secara tiba-tiba. Ciri-cirinya suhu tubuhnya langsung tinggi. Ya, ciri-cirinya kulitnya itu merah-merah, tetapi durasinya singkat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dokter Retno Asih itu menjelaskan bahwa fase demam yang merupakan penyebabnya itu karena virus influenza ini, dia itu fasenya hanya 1 sampai 3 hari, sampai 4 hari. Jadi paling tinggi di hari kedua, setelah masuk di hari ketiga empat, demamnya tiba-tiba turun. Nah, ini merupakan karakteristik yang hampir sama seperti halnya dengan yang dijelaskan oleh Basinghua, bahwa ternyata di dalam faktor eksternal di mana karakteristiknya adalah durasinya singkat, Bapak Ibu sekalian. Durasinya singkat. Terjadi secara tiba-tiba tinggi, disertai dengan gejala yang muncul di permukaan kulit dan durasinya singkat. Nah, tapi berbeda Bapak Ibu sekalian, bentar ya, akan berbeda manakala demam itu akan berbeda konsepnya manakala demam itu disebabkan karena faktor yang pertama ini tadi, demam yang disebabkan karena faktor eksogen, itu dia karena faktor patogen luar dan proses demamnya itu cepat-cepat selesai. Tetapi kalau faktor yang endogen ini ternyata Bapak Ibu sekalian, dia disebabkan itu karena adanya disharmoninya organ. Makanya dokter Basinghua menjelaskan bahwa oleh karena ketidakseimbangan organ dan organ internalnya. Jadi tentunya kasus demam yang bersifat faktor eksogen dan yang bersifat endogen, jika kita melihat secara umum, maka polanya itu berbeda. Yang eksogen itu lebih ringan, yang endogen sudah lebih mengarah kepada gangguan organ internal, Bapak Ibu sekalian. Maka tentunya karena ini penyebabnya saja sudah berbeda, maka prinsip terapinya juga berbeda. Ya, jika kita melihat penyebab demam yang karena faktor eksogen, faktor yang dari luar, kita masih ingat bahwa ada beberapa jenis eh, macam-macam faktor penyebab penyakit luar kan? Maka penata laksanaan terapinya, ya, penata laksanaan terapinya dengan beberapa jenis ini berbeda dengan penata laksanaan terapi dengan yang bersifat karena faktor endogen, Bapak Ibu. Jika mungkin faktor eksogen kita cukup hanya dengan kita tusuk di titik 3 pintu angin, ada fengmen sama apa ini Jienjing sudah selesai, tetapi kasusnya itu akan berbeda manakala faktornya itu karena faktor endogen. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian. Ciri-ciri demam yang karena faktor endogen itu satu, panasnya itu bertahap, ya. Kemudian yang kedua, durasi panasnya itu lebih lama Bapak Ibu. Jadi panasnya itu bertahap dan durasi panasnya itu lebih lama. Suhu tetapi panasnya itu tidak terlalu tinggi. Naik, turun, hilang, timbul, naik, turun, hilang, timbul, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan yang eksogen. Kalau yang faktor eksogen itu, panasnya tiba-tiba datang, durasinya panjang, tetapi durasinya itu pendek ya, panasnya tiba-tiba datang. Tetapi kalau yang endogen, itu durasinya panjang, panasnya panjang, naik turun. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah faktor yang seperti ini, maka tentunya penata laksanaan terapinya sudah berbeda penanganannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu beberapa langkah terapi secara umum manakala kita
menghadapi beberapa kasus yang hubungannya dengan demam yang terlalu berlebihan, Basinghua memberikan sebuah solusi di antara titik yang bisa dipakai untuk membantu dalam pemulihan kasus-kasus yang kaitannya dengan demam. Misalkan dia penyebabnya karena faktor patogen angin, misalkan maka tentunya titik 3 pintu angin. Tetapi kemudian selain dari menggunakan titik 3 pintu angin tadi, kita juga bisa menggunakan titik sebagaimana disampaikan oleh Basinghua di antara titik Tazi, di mana titik government 14 ini merupakan salah satu titik yang bisa digunakan untuk membantu menurunkan demam yang terlalu panas tubuh yang terlalu berlebihan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, titik berikutnya untuk menurunkan, mengurai panas yang disebabkan mengurai demam, menurunkan suhu panas yang berlebihan pada tubuh di antara titik berikutnya itu adalah LI11. LI11 ini merupakan salah satu titik yang bisa digunakan untuk membantu mengurai panas secara umum. Ya. Kemudian eh, berikutnya selain dari LI11, kita bisa gabungkan dengan titik LI10 Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau saya pribadi, kalau misalkan nanti di rumah beberapa kasus dengan kasus demam, biasanya LI11 itu saya pasangkan dengan LI10 Bapak Ibu sekalian. Hasilnya lebih powerful untuk mengurai panasnya. Kemudian titik berikutnya diantaranya kita bisa mengambil titik Heku. Titik Heku ini bisa juga membantu dalam membantu dalam menurunkan demam juga titik Heku ini juga. Kemudian titik berikutnya yang bisa kita pakai pada kasus yang kaitannya dengan demam, manakala itu faktornya karena faktor eksogen, Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa mengambil titik government 20, gallbladder 20 atau fungsi. Dan yang menarik, gallbladder 20 ini, Bapak Ibu, di dalam sebuah kajian penelitian menjelaskan bahwa dia dapat membuka hambatan pada pembuluh darah yang berada di area cervical, yaitu arteri vertebrobasiliar. Jadi titik gallbladder 20 ini adalah merupakan titik yang membantu membuka hambatan darah yang sebuah yang mendarah yang melalui jalur pembuluh darah arteri eh, arteri basiliar, ya, vertebrobasiliar. Apa itu arteri vertebrobasiliar? Arteri vertebrobasiliar itu adalah sebuah pembuluh darah utama yang berasal dari jantung menuju ke otak yang melalui tulang servikal kita. Di mana pembuluh darah itu, arteri basiliar itu memiliki peran untuk mengirimkan nutrisi dan oksigen menuju ke otak kecil dan batang otak. Makanya beberapa kasus orang-orang yang dia terkena angin, kemudian yang akhirnya lehernya itu menjadi kaku, dampaknya itu biasanya nanti dia akan mengalami pusing. Pusingnya itu ada kehilangan keseimbangan. Karena apa? Karena pembuluh darah yang menuju ke otak kecil, Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah yang menuju otak akibatnya apa? Otak kecilnya menjadi tidak bisa bekerja. Akibatnya apa lagi? Keseimbangannya terganggu. Makanya kalau kita membuka scalp, itu salah satu beberapa poin yang ada di belakang di daerah oksipital. Itu adalah titik untuk keseimbangan, Bapak Ibu. Karena tusukan itu akan membantu dalam mengurangi gangguan keseimbangan. Contohnya misalkan vertigo. Nah, titik pada titik gallbladder 20 ini sejak tahun 2010 di mana tercatat bahwa tusukan pada titik gallbladder 20 itu akan membantu membuka darah yang menuju kepada otak melalui cervical, yang melalui pembuluh darah arteri vertebrobasiliar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Beberapa kasus manakala kok apa namanya suhunya itu sudah terlampau tinggi, ya biasanya faktor-faktor eksogen bisa melakukan. Cuman beberapa catatan manakala terjadi pada manakala terjadi pada manula, dia kondisinya lemah, tidak disarankan untuk melakukan karena nanti dia akan bisa tambah tambah drop ya. Jadi nanti kita perlu garis bawahi ya. Kita harus bisa memetakan sebagaimana yang disampaikan oleh Basinghua menjelaskan bahwa pola dari demam itu ternyata ada dua. Ini demam ini masuk pada demam yang sifatnya eksogen atau demam yang sifatnya endogen.
Demam yang sifatnya eksogen itu adalah demam yang lebih banyak disebabkan karena faktor patogen luar. Tetapi berbeda manakala demam itu bersifat endogen. Demam yang bersifat endogen itu nanti dia akan masuk lebih banyak faktor yang karena faktor keseimbangan organ. Gitu Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Halo? Ah, halo. Hai. Ya sudah. Nah, ini ada sebuah gambaran yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kondisi seseorang dengan suhu tubuh yang meningkat ya. Di sini dijelaskan bahwa pada deskripsi gambar tentang seseorang yang sedang digambarkan dia mengalami panas liver, terjadi peningkatan suhu organ interna, akumulasi panas organ interna. Di sini dijelaskan bahwa panas kuningnya ini menuju kepada leher. Semakin warna merah berarti menunjukkan suhunya semakin tinggi dan menunjukkan adanya nyeri yang berlebihan. Nah, kemudian dilakukan tusukan akupuntur pada titik tubuhnya di antara titik su belakang. Ini yang ditusuk ini titik su belakang livernya, Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hasil penusukan signifikan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa inilah adalah gambaran bahwa ini merupakan salah satu bentuk demam yang disebabkan karena faktor endogen. Faktor endogen ini berarti hubungannya dengan organ internal. Ya, manakala seseorang manula dengan riwayat, contoh misalkan dia riwayatnya itu adalah hipertensi dan ada kemungkinan riwayat hipertensinya secara sindrom dalam akupuntur dia adanya kobaran api liver, maka tentunya suhu di dalam tubuhnya itu akan kecenderungan lebih tinggi daripada normalnya. Karena gangguan organ internal Bapak Ibu sekalian. Maka titik-titik yang kaitannya dengan hubungannya dengan bersangkutan ya seperti ya liver misalkan maka kita perlu di antaranya titik belakangnya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kondisi darah, ini adalah kondisi darah seseorang yang mengalami blood stasis. Dan kita tahu dan kita ketahui bersama bahwa terjadinya peningkatan penumpukan panas yang berlebihan pada organ internal ya yang disebabkan contoh misalkan salah satu penyebabnya itu adalah karena disharmoninya organ liver misalkan akan membuat peningkatan panas berlebihan, akumulasi panas berlebihan dan akan memicu terjadinya stagnasi darah atau blood stasis seperti ini. Nah, maka titik akupunturnya distimulasi, hasilnya seperti ini. Hasilnya lebih 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 cerah Bapak Ibu sekalian. Hmm. Halo, suara luar masuk nggak ya? Noise-nya masuk nggak ya Bapak Ibu? Masuk. Banget, Cerah banget, banget nggak? banget. Ah, Suara luar enggak? Suaranya Pak Tovan yang bagus. oh suara saya masuk ya, tapi nggak ini banget ya, masih oke ya. Oh, Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, demam di dalam perspektif akupuntur itu merupakan sebuah gambaran di mana ya Bapak Ibu sekalian, demam dalam perspektif akupuntur adalah sebuah kondisi di mana tubuh sedang melakukan pertempuran ya, mempertahankan diri ya, tubuh sedang melakukan pertempuran mempertahankan diri dari faktor endogen, faktor eksogen, sorry, patogen luar, sehingga apa? Terjadi pertarungan antara chi jahat dan chi yang baik. Dan di dalam perspektif akupuntur, demam itu terbagi menjadi dua. Demam yang bersifat eksogen dan demam yang bersifat endogen. Demam yang bersifat eksogen itu Bapak Ibu sekalian adalah karakteristiknya itu adalah dia dia bersifat penyebabnya dari luar, kemudian peningkatan suhunya itu cepat, tetapi dia lebih cepat hilangnya. Hanya sekitar 1, 2 hari, 3 hari sudah hilang. Tetapi berbeda dengan demam yang bersifat endogen. Demam yang bersifat endogen itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu sifatnya itu lambat dalam jangka waktu lama. Penyebabnya bukan dari faktor luar, tetapi lebih mengarah kepada adanya disharmoni organ internal, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Gambarannya seperti itu.
Nah, bagaimana peranan terapi akupuntur dalam membantu eh, menurunkan demam? Karena tadi dijelaskan bahwa demam itu merupakan respon inflamasi, sebagaimana respon pertahanan tubuh kita. Sebagaimana disampaikan oleh Dokter Sarmoko, ya ini Dokter Sarmokonya mana ya tadi? Nah, ini beliau Dokter Sarmoko menjelaskan bahwa imunitas di dalam tubuh kita, Dokter Sarmoko menjelaskan bahwa ada dua kelompok imunitas yang bekerja secara bersamaan dengan karakter. Ada dua kelompok yang bekerja secara bersamaan, yang bekerja secara karakteristiknya berbeda. Kelompok kelompok imunitas yang bersifat proinflamasi. Inilah kelompok imunitas yang menyebabkan demam. Kemudian yang berikutnya ada bersifat anti peradangan. Inilah adalah kelompok imunitas yang sifatnya adalah menurun berpasangan ya, seperti yin dan yang. Gambarnya seperti itu. Jadi yang menarik beliau menjelaskan bahwa ternyata di dalam kelompok itu terbagi menjadi dua. Kelompok imunitas yang sifatnya proradang dan kelompok imunitas yang sifatnya anti peradangan. Imunitas yang sifatnya anti proradang, dia yang menyebabkan tubuh kita suhunya naik, sedangkan kelompok yang sifatnya anti peradangan, suhu tubuh itu bisa turun dan dia bertugas untuk memperbaiki jaringan tubuh kita yang rusak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambarannya. Oke. Hmm. Nah, solusi apa lagi Bapak Ibu nanti selain bisa kita lakukan untuk penata laksanaan demam ini Bapak Ibu sekalian, salah satu titik yang bisa kita pakai pada orang yang sedang mengalami kondisi demam itu diantaranya itu adalah titik Cusanli ini. Cusanli ini powerful banget. Kenapa Bapak Ibu? Titik Cusanli ini dalam kajian sebuah penelitian yang berjudul The Anti-Inflammatory Action of Mechanism of Acupuncture, dia dapat membantu dalam menyeimbangkan dua kelompok sistem imunitas ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Sarmoko. Dr. Sarmoko menjelaskan bahwa kelompok makrofag M1 adalah kelompok imunitas yang sifatnya pro-peradangan, sedangkan kelompok makrofag M2 adalah kelompok imunitas yang sifatnya anti peradangan. Ini dua kelompok yang berbeda. Nah, tusukan dari ST36 ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan membantu menyeimbangkan dua kelompok ini. Karena dalam beberapa kondisi, terkadang kelompok makrofag M1 ini dia bisa lebih dominan daripada yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu gambarannya. Oke, seperti itu. Halo, berapa menit Ibu ini? Sudah berapa berjalan berapa menit? Si jam 7:38. Oh, jam 7 pas ya, 40 menit ya. Mau diputar videonya sekarang atau mau diskusi dulu? Oh enggak, silahkan. Mau diputar videonya sekarang? Boleh. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, video tentang penata laksanaan untuk apa namanya demam. Ini kebetulan yang menjadi probandus ayah saya sendiri ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar tak stop dulu. Sebentar tak stop dulu. Oh, sudah. Oke, kita buka. Gambarnya sudah masuk, Bapak Ibu? Belum? Nah, Belum masuk? Sudah? kamu sudah? Sudah, oke. Coba kita putar ya, Bapak Ibu. Suaranya saya besarin. Oke, bismillah. Kita akan praktek untuk membantu dalam menurunkan demam pada lansia. Salah satu poin yang sering kita bisa pakai untuk membantu menurunkan panas pada lansia diantaranya adalah LI11. Nah, LI11 posisinya ada di sini. Mungkin pasien bisa kita seperti ini. Kita tarik posisinya. Oke, ambil nafas dalam, go. Bismillah.
Emang Kong? Oke. Poin berikutnya setelah Li 11 adalah poin liver 3. Liver 3 dia itu posisinya ada di antara metatarsal 1 dan metatarsal 2. Dia terletak pada cekungan. Kasih ngobrol dulu. Bismillah. Ngilu Kong? Kemang? Tegak lurus saja nggih. Poin berikutnya adalah poin dari SP6 karena orang yang mengalami demam itu mengalami defisiensi yin. SP6 itu terletak kurang lebih sekitar 3 cun atau 4 jari superior dari malleolus internus. Oke. Karena terjadi defisiensi yin dan kebetulan pasien juga punya riwayat diabetes, maka kita mengambil posisi dari SP6 dengan posisi agak naik ke atas untuk Jadinya tonifikasi. saya arahkan ke atas Bapak Ibu sekalian. Kemenggong. Oke. Ya. Oke, poin berikutnya adalah ST36 atau Chusanli. Posisinya kita merasakan adanya tulang di sini atau 3 cun dari tubi. Ini adalah ST36. Sampun kok? Milu ya? Oke. ST36. Berikutnya adalah KI3. KI3 Dorotaisi. Dia merupakan titik tonifikasi yin karena pasien kita sudah lansia ya. Kemudian kita kasih alkohol dulu. Posisi dari KI3 itu adalah di antara malleolus internus dengan tendo axiles. Kita ambil pertengahan. Inilah posisi dari KI3. Nilo Gong. Kemang. Oke. Poin berikutnya adalah LI4 atau Heku. Kita ketahui bersama bahwa bagian yang bertubuh di bagian kepala itu bisa menjadi trouble ya. Maka kita menggunakan titik Heku ini fungsinya untuk di bagian kepala. Kita ambil titik Heku. Oke. Posisi Heku itu adalah sebuah poin karpal 2. Ingat, ini ada pembuluh darah kita tarik dulu. Oke, setelah ditarik kita masukkan ngilu nggih, Pak. Ngilu, Kong. Oke. Poin berikutnya yang mengalami demam itu pasti ada kemungkinan dia mengalami kegelisahan. Kita berikan poin bintang untuk membantu dalam nyaman dari rasa tidak nyamanan. Kemudian poin berikutnya poin Yamamoto poin H. Poin Yamamoto poin H itu adalah posisinya adalah pada garis batas rambut kurang lebih sekitar 2 cm sisi lateral dari garis median. Ya. Garis batas rambutnya itu apa? 4 jari tangan pasien. 4 jari tangan pasien ya, tadi sudah saya ukur. Garis batas rambutnya ada di sini. Kemudian poin H itu di mana? Posisinya ada di atas poin B. Jadi untuk menemukan poin B, untuk menemukan poin H kita harus menemukan poin B. Poin B itu kurang lebih sekitar 2 cm dari garis tengah. Kita hitung dulu. 1 2 lagi 1. Rasa kong nih Om. Rasa kong? Oh, sakit ya. Jadi ini 2 cm. 1, 2 atau sekitar 1,5 cun ya. Lateral dari garis tengah. Posisinya dia di atas poin B. Jadi kalau poin B-nya ada di sini, maka poin H ada di atas ini. Turn left, then turn right.
B, ini poin B, poin H ada di atas ini. Ngilu, Kung? Oke. Titiknya kanan kiri ya Bapak Ibu sekalian. Ini garis tengah. Ini garis tengahnya ada di sini. Kemudian 2 cm, 1, 2, atau 1,5. Atau bisa mudahnya pas di garis pertengahan alis ya. Pil. Ini poin B, poin H-nya ada sedikit di atasnya. Ini poin H, Profesor Toshikazu Yamamoto itu menjelaskan poin ini sangat bagus untuk lansia. Makanya untuk setiap penata laksanaan geriatri akupuntur saya selalu mengambil poin H. Kemeng ya, Kung ya. Oke, demikian praktek kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, garis kedua. Oke, saya matikan dulu. Oke. Demikian Bapak Ibu, materinya sudah saya sampaikan semuanya. Sekarang kita tinggal diskusi. Saya Aduh, kembalikan lagi kepada Ibu Utami. terima Mohon maaf dengan kasih. segala kekurangannya ya. Sangat menarik ya, Bapak ya. Apa ya, materinya tuh sangat menarik ya, yaitu untuk yang harus diwaspadai itu ternyata demam itu untuk lansia itu sangat lama ya Pak ya. Betul, Kalau betul. untuk anak-anak mungkin 3 hari Cepat, ya kan. Nah, betul, lansia itu lama. Jadi kalau demam itu kan tadi ada dua, antara betul. serangan angin atau serangan dari dalam. Endogen, Ya Pak ya. betul. Mm-mm. Yep. Sangat menarik sekali. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Kami silahkan buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu semuanya, mumpung ada pakarnya nih. Pakar. Silakan bertanya, Monggo monggo Bapak Ibu, Bapak dan silakan. Ibu. Mumpung ada pakarnya, ini pakar yang luar biasa ini Bismillah. menurut saya ini. Nah Hmm, itu kalau misalnya ini Pak Taufan ya, Gimana Bu? sebelum nanti ada pertanyaan, Ya, misalnya kalau mata merah, nah itu oke. bagaimana itu? Kan ada kan kadang kalau kenapa sih kok mata Oh tiba-tiba iya, merah? Apakah ada betul, betul. demam atau bagaimana itu? Betul, mata itu kalau kita merujuk pada penjelasan sebagaimana Hmm, pendekatan secara akupuntur klasik, mata itu adalah jendela organ hati. Itu mata. pegangannya betul, ya. Jadi kalau mata itu sudah merah, berarti menandakan ini merupakan tanda bahwa organ livernya itu bermasalah. Saya akan share lagi materinya yang tadi mata merah ya. Ya. Coba sebentar. Nah, kalau kita melihat sebagaimana yang ini, Bapak Ibu sekalian, mana sebentar ini? Yang mana tadi? Yang paling akhir ya. Nah, contoh yang seperti ini misalkan, Bu. Mhm. Nah, maka bila kita ada beberapa kasus, kemudian kok sampai ini memang orangnya riwayatnya cancer, Ibu Sri Utami ini. Pasien ini riwayatnya kanker, dan Mhm. memang pada saat itu kondisinya beliau sedang mengalami demam juga, sampai saking demamnya itu terjadi pecah pembuluh darah pada mata. Jadi sampai ini bukan cuma merah, ini sudah terjadi apa namanya, sudah terjadi peradangan, sudah terjadi ini apa perdarahan pada bola mata. Maka yang saat kita melihat konsep kasus yang seperti ini, maka tentunya mata ini ada kaitannya dengan organ liver. Itu yang pertama, secara klasik ya Bu ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa penglihatan itu dibersarafi oleh di daerah yang namanya nervus opticus ya. Betul ya Bu? Nervus opticus itu posisinya ada di bagian oksipital, di bagian kepala belakang kita. Makanya jika kita melihat secara klasik, kalau kita melihat secara klasik, salah satu ciri-ciri khas misalkan, maka yang terjadi adalah peningkatan panas, kemudian di bagian belakang, di bagian dorsal, kemudian di bagian leher, oksipital. Sehingga area oksipital di bagian belakang mata kita, di belakang kepala kita, karena di belakang kepala kita itu tikus, saraf mata, manakala di sana terjadi peningkatan tekanan dan suhu, maka langsung akan berdampaknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Titik yang perlu kita pakai
salah satu utama yang bisa kita pakai untuk penanganan ini diantaranya tidak lepas dari liver 3, penanganan organ liver. Dan paling bagus lagi, kalau kita kembali kepada prinsip klasik lagi, paling bagus lagi kita tusuk di titik ini langsung kepada organ. Ini sudah jelas, ini penusukan di titik subbelakang terjadi sebuah penurunan yang signifikan, Ibu Tri warna kuning berubah kembali menjadi hijau dan biru. Before treatment dan after treatment. Ini ada sumbernya, nanti Bapak Ibu bisa aja nanti mengerti. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manakala kasusnya seperti itu, kita kembali kepada prinsip dari sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Sarmoko. Dr. Sarmoko menjelaskan bahwa di dalam imunitas di dalam tubuh kita itu, imunitas kita itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok makrofag M1 dan kelompok makrofag M2. Ini dijelaskan oleh Dr. Sarmoko, Ibu Sritami. Kelompok makrofag M1 ini adalah kelompok makrofag di mana dia itu memiliki peran fungsinya untuk proinflamasi, pro-peradangan. Sedangkan kelompok yang makrofag M2 ini sifatnya adalah anti-inflamasi dan anti-peradangan. Dua kelompok ini sebagaimana berpasangan seperti yin dan yang. Mereka harus berjalan secara seimbang. Saling tarik-menarik, saling menyeimbangkan, ya. Karena masing-masing dari dua kelompok ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Yang kelompok makrofag M1 dia memiliki peran untuk membunuh virus bakteri, tetapi dia yang kelompok makrofag M2 dia tidak memiliki senjata sama sekali untuk membunuh virus dan bakteri. Dampak apa? Kalau misalkan kelompok makrofag M1 ini lemah, yang terjadi apa? Yang terjadi ya tubuh kita mudah terkena serangan penyakit atau terkena serang virus bakteri. Tetapi manakala kelompok makrofag M1 ini kemudian terlalu dominan, maka yang terjadi seperti ini, Bu Sri Utami. Peradangannya tidak selesai-selesai. Ini yang terjadi. Atau istilahnya defisiensi yin. Jadi panasnya itu nggak selesai-selesai, nggak hilang-hilang. Saat makrofag M1 ini kemudian terlalu dominasinya terlalu berlebihan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Harusnya 2-3 hari sudah selesai radangnya, ini hampir seminggu itu nggak selesai-selesai. Akhirnya diambil titik ST36. Titik ST36 hanya ST36 kanan dan kiri. Ini kita baca ya Bapak Ibu sekalian ya. Nih, The Manual Akupuntur MA Cusanli ST36 memodulasi makrofag polarisasi keseimbangan makrofag M1 dan makrofag M2. Keren banget ini. Jadi pada kasus ini, Bu, ini adalah pasien dengan riwayat cancer. Kanker apa? Kanker usus besar terjadi adanya semacam ada istilahnya apa ya? Ada nanah itu namanya apa istilahnya? Nanah. Ada abses di di usus besarnya, ya. Dampaknya sampai sampai seperti ini. Sehingga apa? Respon di dalam tubuhnya itu membuat akhirnya terjadi ketidakseimbangan ini keseimbangan sistem imunitasnya. Ciri-cirinya apa? Radangnya itu tuh enggak selesai-selesai, Bu Sri Utami. Akhirnya, selain tadi saya tusuk dari titik liver 3, ditusuklah ST36. Tusukan ST36 kanan dan kiri dalam kajian sebuah penelitian menjelaskan dia dapat membantu menyeimbangkan kembali antara kelompok makrofag M1 dan makrofag M2. Maksudnya bagaimana? M1 ini dia itu proinflamasi, dia itu radang, dia sifatnya panas, dia sifatnya yang dia tidak boleh terlalu berlebihan. Sedangkan makrofag M2 dia sifatnya yin, dia sifatnya memelihara, dia sifatnya memperbaiki. Jadi Bapak Ibu, ternyata imunitas dalam tubuh kita itu bukan hanya bertugas untuk membunuh virus bakteri saja, tetapi imunitas dalam tubuh kita dia bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem tubuh kita yang rusak. Makanya kenapa kok habis ditusuk LI11 kalau kita demam, habis ditusuk ST36 kalau kita demam kok berangsur-angsur suhu tubuh kita itu turun panasnya karena seimbang, lebih balance. Seperti itu Bu Sri Utami. Itu jawabannya Bu. Dari tadi saya tersenyum ya. Karena nama saya itu bukan Sri Utami, Bapak. Nama saya itu Setia Utami ya. Setia Utami, Bu. Ngapunten. Katakan Sri, saya senyum. Ini Pak Tovan ini harus bancaan ini, ya kan?
Aduh, kepada saya ini berapa kali saya senyum, 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 senyum. Kayaknya Maafkan ya Bu waktunya ya. tinggal 5 menit lagi, tapi menurut saya itu sangat seru sekali ya Pak ya. Iya, Luar biasa. Ternyata di TST 6 itu sangat-sangat apa ya, keren. sangat untuk imun itu kuat sekali. Nah, sebelum acara kita ditutup ya Pak, mari kita untuk foto bersama kepada Bapak Stanley. Kami persilakan untuk ambil fotonya. Silakan para peserta untuk open kamera. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mohon Oke, open kameranya. Oke, siap. Jangan sebentar. lupa tersenyum Oke, karena narasumbernya sangat satu, luar biasa. dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Terima selamat kasih. malam. Nanti Terima materinya bisa kasih. di-share ke teman-teman boleh Bu? Nanti saya share-nya, yang Siap, PDF-nya. Bapak. J, Iya, siap, Bapak. J. nanti saya share-nya. Terima kasih. Saya Setia Utami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya di episode ke-16 dengan judul Meditasi dan Penyembuhan. Data segera Wow. dan ditunggu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi